Ma'asyiral mukminin rahimani rahimakumullah. Selamat datang Gus di Kabupaten Banyumas, di Purwokerto, khususnya di Sukaraja. Bapak-bapak, pada siang hari ini mari kita dengarkan sesuatu yang dari Islam ini yang ditakuti oleh orang Yahudi. Ekonomi Islam. Ini yang paling murah, 2 juta. Jenengan dapat 10 botol dewasa, dapat 8 botol anak. Nah, dari kantor, dari pusat harganya pinten Bu? 130. Nanti jenengan jualnya 150. Berarti untung berapa? Alhamdulillah bisa untuk beli pulsa, bisa untuk beli token, bisa untuk nambah ekonomi. Beliau ini tadi saya disampaikan oleh Umi Adila ya. Kurang lebih ceritanya begini, mohon maaf kalau saya salah. Beliau ini kecelakaan ya Ustadz ya. Beliau seorang dai juga, seorang pejuang. Bahkan ladang dakwah beliau, trotoar jalanan itu banyak yang sudah disadarkan oleh beliau. Anak-anak pang gitu ya, macam-macam. Nah, beliau kecelakaan, apa itu di bagian sininya apa tadi ceritanya? Ya sudah tradisional kemana-mana sudah nggak ada hasilnya, masya Allah. Nah, sekarang dianjurkan sama dokter harus operasi, ya menelan biaya sekitar 75 juta. Monggo, seikhlasnya, saya pribadi 2 juta. Amin. Ya, hari ini saya infak 2 juta, jenengan infak berapa monggo terserah. Kita kawal sampai ke rumah sakitnya nanti. Tuan rumah harus malu, harus di atas 2 juta. Alhamdulillah, monggo diputar ya untuk Ustaz Slamet. Dapat berapa Ustaz? 3.724.000. Sementara Ustaz Slamet hari ini sama Allah dikasih 3.724.000. Takbir. Ini rezeki dari Allah dan ini akan mengundang yang lain-lain nantinya insya Allah ya. Yang kami tanyakan yang pertama sudah vaksin apa belum? Insya Allah sudah. Ada bukti. Yang lain boleh persiapan wudhu. Yang kita sholat berjamaah. masih punya wudhu silakan. Alhamdulillah yang belum. Yang belum silakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sah. Acara ini kan jangan dari luar ya, dari luar. Ini sudah ada izin dari RT, RW, dari pihak yang berketempatan. Saya cuman presentasi madu, jualan madu. Terus galang dana untuk ini. Galang dana. Ada yang sakit orang sih juga nggak tahu kan? Iya. Nah, kita juga nggak tahu di sini ada penggalangan dana untuk apa. Untuk kan dari Tuh, direkod aja Bang. Iya. Intinya Yang sakit sambil ngerekod. satu-satu aja. intinya acara ini itu saya ingin tahu, sedikit ingin tahu apakah ada acara apa supaya kita lebih clear. Saya presentasi madu. Mana tadi madunya? Saya presentasi madu, diminta tolong galang dana untuk saudara kita yang kecelakaan. Sudah. Nah, itu. GN 13. Ya karena kami juga ada informasi dari warga, dari masyarakat yang mengetahui panjenengan di sini yang sudah melihat video-video terkait dakwah panjenengan yang dianggap oleh masyarakat itu kurang nyaman di wilayah Banyumas Sukaraja khususnya, sehingga tergerak hati kami untuk menyalurkan masukan dari warga tersebut. Kayaknya di mana-mana saya datang, mesti bahasanya seperti ini. Ada laporan masyarakat, meresahkan masyarakat. Padahal tidak ada. Saya yang mana yang meresahkan. Nah makanya karena masyarakat tersebut telah melihat video-video panjenengan, Video yang dipotong-potong. ya video panjenengan yang ujaran kebencian. Yang mana coba? Ah, ini saya seneng ini kalau gini nih. Monggo, yang mana videonya? Yang mana? Monggo. Nah, ini baru seneng ini. Baru sekarang saya ketemu nih. Kan selama ini kan hanya katanya-katanya. Nah ini, monggo.
Ini kan saya masukan ya. Nggih, monggo. Saya jawab sekarang. Nah, sehingga masyarakat tersebut itu menganggap Mana masyarakatnya? Pundi, mana masyarakatnya? Mana? Saya jawab langsung. Saya masyarakat juga. Nggih, monggo, monggo. Mana videonya mana? Mana, Mas? di akunnya panjenengan apa. Jadi baik saudaraku, ini viral lagi video ya terkait datangnya beberapa anggota Banser menemui Gus Nur. Nah, kalau kita lihat video ini, Gus Nur ini kan penggalangan dana, ya kan, untuk Pak Ustadz yang sakit, dan juga persentase terkait ini. Saya juga dapat kirimannya dari dapat kiriman dari sahabat saya nih. Ini madunya, memang enak madunya, enak. Saya sudah minum ya, udah hampir habis nih, udah segini nih. Ya, ini madunya bagus nih, GN13 ini nih yang belum tahu ya. Nah, ini bagus memang. Bagus ya. Nah, di sini ya salah seorang anggota Banser ini nanyakan terkait apakah Gus Nur sudah divaksin. Sebenarnya tidak ada haknya untuk menanyakan itu. Nah, kalau memang di sini ada masyarakat yang merasa resah, harusnya dilaporkan ke polisi. Ini kalau begini bisa-bisa terbentur ini antara rakyat dengan rakyat. Ya kan, Banser ini kan salah satu ormas Islam yang diantara tugasnya adalah mengawal ya dan menjaga ulama-ulama khususnya yang ada di NU. Tapi saya juga heran kok tiba-tiba ada ya warga biasa bisa seperti ini. Makanya seperti inilah yang selalu membuat ribut negeri ini, kawan. Ya, seharusnya ini kan tugas polisi. Kalau memang ada warga yang merasa resah, ya mungkin dengan dakwah-dakwahnya Gus Nur, ini harusnya polisi yang datangi. Kalau sesama warga, ini bisa terbentur. Karena apa? Karena namanya sesama warga. Kalau sama-sama mempertahankan haknya ya sama-sama rela. Pasti mereka mau baku adu karena sama-sama warga sipil. Karena di negeri ini ada hukum, ada polisi yang kalau memang ada yang meresahkan, polisi yang datang laporkan ke polisi. Bukan berarti jamaah-jamaah di situ itu takut, bukan. Tapi kalau sudah terjadi keributan, ketawa itu bangsa asing tuh. Ya, ini saran saya saja supaya tidak terjadi begini. Orang bilang ini namanya persekusi, apakah namanya ini? Ya kan? Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena kalau begini terus, tidak lama lagi terbentur pasti. Sesama anak bangsa Indonesia akan terbentur. Ya, yang menang tetap jadi arang, yang kalah jadi abu. Tidak ada yang menang di situ, nggak ada. Ributnya sesama anak bangsa nanti jatuh korban, di antara mereka tidak ada istilah menang kalah, nggak ada. Yang menang itu yang kaum kapitalis rakus ini, yang terus mau merampok sumber daya alam kita nih, itu yang menang. Yang terus memperkaya dirinya, kelompoknya, dan mengorbankan rakyat yang lebih banyak. Nah, itu yang menang. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mengajak kepada sahabatku seluruh rakyat Indonesia, ayo, kalau ada permasalahan-permasalahan seperti ini, kalau memang diduga di situ ada ceramah yang meresahkan dan ada masyarakat yang merasa resah, harusnya masyarakat laporan ke polisi. Bukan seperti ini. Kenapa ini rawan dibenturkan? Rawan ini.
Ya. Kalau sudah dibontur-bontur jatuh korban. Jatuh korban. Ya. Ini saja kawan, mudah-mudahan tidak melebar ke sana kemari ini permasalahan, dan saya juga minta saudara-saudaraku jangan dikompor-kompor yang begini ya. Jangan. Ya, bagaimanapun kita adalah sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama anak bangsa Indonesia yang ingin negeri ini maju, yang ingin negeri ini saling menghormati, saling menghargai dan memegang teguh prinsip toleransi antara umat beragama, kerukunan antara umat beragama. Dan kita tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi negara kita, dan jadikan Bhinneka Tunggal Ika slogan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ya, kita jadikan sebagai ruh dalam kehidupan sosial. Ya, mudah-mudahan ini bisa ditangani kawannya, karena saya lihat ini jangan sampai ada yang saling ngompor-ngompori. Ini saja kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.